Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudita Anggraini dari kelas 10 ADP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Usaha dan pengertian UMKM. Badan usaha adalah satu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan diberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yaitu produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk dan jasa yang akan diperdagangkan. Contoh badan yang paling familiar dijumpai yaitu PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Macam-macam badan usaha. 1. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya seperti hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Agraris yaitu melakukan jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh seperti perdagangan beras dilakukan oleh seorang yang membeli beras di daerah penghasil padi. Industri adalah kegiatan mengelola bahan-bahan baku dan bahan penolong jadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya sepatu, pakaian, dan sebagainya. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, seperti jasa, persangkutan, barang, jasa, perbankan, dan lain-lain. Macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. Usaha milik negara atau BUMN. Negara pemilik modal adalah pemerintah atau negara. 2. Badan usaha milik swasta, BUMS. Modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. 3. Usaha milik negara atau BUMD. Pemilik usaha berada di tangan pemerintah daerah. 4. Badan usaha campuran, yaitu usaha modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara. 1. Penanaman modal dalam negeri. 2. Penanaman modal asing. Bentuk badan usaha di Indonesia. 1. Koperasi adalah suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi memiliki ciri umum yaitu pemilik dapat berupa perorang atau badan hukum koperasi. 2. Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. 3. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota. Koperasi berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. BUMN, Perjan, Persero, dan Perum. BUMS atau sebutan badan usaha swasta adalah beberapa bagian badan usaha swasta dalam negeri, badan swasta asing. Jenis-jenis BUMS yaitu Commandeitare Finance Stock atau CV, sekutu aktif, sekutu pasif. Perusahaan persorangan, kelebihan PO, mudah dikelola, bebas bergerak, rendah pajak, biaya organisasi rendah, kekurangannya tanggung jawab pemimpin tidak terbatas, modal terbatas, kerugian ditanggung sendiri. Perseroan terbatas adalah suatu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Ciri-ciri perseroan terbatas. 1. Berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris, izin dari Menteri Hukum atau HAN. Terdiri dari 3 macam modal. Modal statut, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara, kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya,
UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Kriteria UMKM 1. Usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki atau kekayaan berdasar minimal sebanyak 50 juta. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya. Peran UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 90% dibandingkan usaha besar. UMKM juga berperan dalam memperkenalkan produk lokal ke dunia internasional. Kendala UMKM, keterbatasan manajemen dan pengelola usaha, kekuatan mengambil resiko, kekurangan pembinaan, dan keterlibatan instansi terkait. Contoh-contoh UMKM di Indonesia: UMKM bidang kuliner, UMKM bidang kecantikan, UMKM bidang fashion, UMKM bidang agribisnis, dan UMKM bidang otomotif. Cara mengembangkan UMKM: 1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan. 2. Mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. 3. Sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. 4. Mengikuti acara-acara bazar atau pakar raya untuk mengenalkan produk. 5. Menjual produk dengan menggunakan platform e-commerce. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.